Puji nama Tuhan, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada haleluya saudara? Ada haleluya, berapa banyak yang bersuka cita sore hari ini? Boleh lambaikan tangannya, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah kita yang setia dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan saudara bahwa karena kasih karunia yang begitu berlimpah dalam setiap kehidupan kita, kita bisa kembali berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak ada hal yang lebih indah daripada itu saudara ya, bisa bersama-sama menikmati Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Nah tiba saatnya mari kita mau siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Dan masih dalam rangka menyambut hari Jumat Agung saudara ya, Paskah. Gereja kita mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan salib, saudara. Kita sudah belajar tentang dosa, kita sudah belajar sangkal diri pikul salib. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang keselamatan karena kasih karunia. Ya. Oleh karena itu judulnya sore hari ini adalah bahasa Inggris, saudara ya. Biar kita belajar sedikit, saudara. Nah, judulnya adalah By Grace Through Faith, artinya karena kasih karunia lewat iman. Ya. Kita akan belajar sama-sama dan ayat pokok kita ada di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya mau mengundang kita semua kembali bangkit berdiri. Kita mau baca ayat pokok kita pada saat sore hari ini. Kita akan bacanya bergantian saudara, nanti saya yang warna putih, saudara yang warna ungu saudara ya. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita yang jahat. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan membicarakan hal ini ya, tentang keselamatan, doktrin keselamatannya Kristen saudara. Ini sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama-sama. Nah, oleh karena itu saya mau mulai khotbah ini dengan sebuah pertanyaan yang saya yakin kita semua pasti punya pertanyaan yang sama. Bukan hanya orang Kristen, tapi semua orang yang hidup mempunyai pertanyaan yang sama. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar saya bisa masuk surga? Ada yang belum pernah menanyakan hal ini, saudara? Saya yakin dan percaya semuanya pasti bertanya-tanya tentang hal ini. Bagaimana caranya agar saya bisa masuk surga? Kecuali yang ateis, saudara. Yang ateis gak percaya ada surga dan neraka, mereka tidak percaya ada Tuhan. Ya. Tapi kita semua yang beragama pasti punya satu pertanyaan ini saudara. Bagaimana caranya agar saya bisa masuk surga? Ini pertanyaan semua orang saudara. Ya. Kira-kira apa jawabannya saudara? Bagaimana caranya saya bisa masuk surga? Saya beritahu jawabannya saudara ya. Kebanyakan orang akan menjawab hal ini. Kebanyakan orang. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan sore hari ini ada dari antara kita yang masih menjawabnya seperti ini. Bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga? Ini yang umum yang kita temui di mana-mana, saudara. Betul, saudara ya. Bahkan konsep-konsep agama lain pun mengajarkan hal yang sama. Bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga? Ya berbuat baik. Mencari pahala sebanyak-banyaknya. Ya. Bagaimana caranya saya bisa masuk surga? Taat sama Tuhan. Lakukan ibadahnya. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Listnya kira-kira ada 1239 saudara. Saya bercanda saudara ya. Tapi listnya itu ada banyak sekali ya yang harus kita lakukan. Wah ini hukum-hukumnya harus ditaati. Bagaimana caranya saya bisa masuk surga? Kebanyakan orang akan menjawab, ya jauhi larangan. Apa yang Tuhan larang itu jauhi.
Bagaimana caranya saya bisa masuk surga? Lakukan perintah Tuhan. Betul saudara, saya pikir kita semua pasti setuju. Jawabannya kebanyakan orang pasti ini. Berbuat baik, taat, melakukan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya saudara. Nah saudara perhatikan. Kita selalu punya kecenderungan untuk berpikir bahwa keselamatan itu hasil usahanya kita. Betul saudara ya? Kita selalu punya kecenderungan untuk berpikir bahwa keselamatan itu hasil usahanya kita. Sekalipun kita orang Kristen saudara, meskipun kita sudah dengar berkali-kali keselamatan adalah anugerah, tapi di dalam hati kita kayaknya aku harus berusaha lebih lagi. Kayaknya saya harus berusaha lebih lagi deh supaya pahala saya tambah banyak. Supaya saya benar di hadapan Tuhan, saya harus berbuat banyak kebaikan. Kita selalu punya kecenderungan berpikir bahwa keselamatan adalah sesuatu yang harus kita kerjakan sendiri. Keselamatan adalah hasil usaha kita. Kita mengumpulkan upah, pahala sebanyak mungkin supaya bisa masuk surga. Kita berbuat baik sebanyak mungkin supaya kita masuk surga. Dengan harapan bahwa balasan dari apa yang kita lakukan adalah surga. Tuhan, saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Saya layak masuk surga dong Tuhan. Karena saya sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan saya. Itu yang sering kita pikirkan dan kita selalu punya kecenderungan berpikir seperti itu saudara. Termasuk saya. Waktu dulu belum belajar, gak pernah baca Alkitab. Saya pun percaya hal yang sama. Berapa banyak dari antara kita yang pernah berpikir seperti ini saudara. Oh, surga itu untuk orang yang rajin berbuat baik. Saya yakin pasti kita semua punya pikiran seperti itu saudara. Surga itu hanya untuk orang yang rajin berbuat baik, yang tidak pernah melakukan kejahatan. Berapa banyak dari antara kita yang konsep surga itu, konsep masuk surga itu seperti ini. Oh nanti di akhirat kita semua akan ditimbang. Perbuatan baik kita mana yang lebih berat dengan perbuatan jahat kita. Jujur saja saudara, kita pasti pernah memikirkan hal itu saudara ya. Kalau ditimbang nanti yang perbuatan baiknya lebih berat, oh kamu boleh masuk surga. Tapi kalau waktu ditimbang perbuatan jahat yang lebih berat, kamu masuk neraka. Ya, kita punya konsep seperti itu. Atau untuk mencapai surga kita harus meninggalkan kesenangan dunia. Dunia ini jahat sekali. Oleh karena itu saya mau bertapa di gunung supaya saya bisa mendapat pencerahan. Berapa banyak dari antara kita yang punya pola pikir seperti itu saudara? Sore hari ini saya mau beritahu kepada kita semua, konsep yang saya sebut tadi nanti di akhirat kita ditimbang, nanti kalau perbuatan baik lebih berat kita masuk surga, kalau perbuatan jahat lebih berat kita masuk neraka. Saya mau katakan sore hari ini, itu bukan konsep kekristenan saudara. Kita sedang menganut konsep agama lain. Tahu agama mana yang ngajarin kalau ditimbang perbuatan baik lebih berat masuk surga? Itu agama seberang saudara. Itu bukan ajaran kekristenan. Tapi kita percaya itu saudara. Karena apa? Kita kurang rajin baca Alkitab saudara. Makanya konsep keselamatan kita sudah kabur. Padahal kita orang Kristen. Kita itu percaya keselamatan hanya karena anugerah. Ya. Tapi karena kita kurang belajar saudara, akhirnya kita percaya sama konsep-konsep agama lain. Dan itu tanpa kita sadar. Seringkali tanpa kita sadari, konsep keselamatan kita sudah tercampur aduk dengan konsep agama lain. Seperti yang tadi saya bilang, oh untuk mencapai surga kita harus meninggalkan kesenangan dunia. Itu kepercayaannya orang-orang Buddha saudara. Kita kekristenan tidak percaya hal itu. Nah makanya penting bagi kita sebagai orang Kristen, kita harus berdiri teguh di atas kebenaran ini. Apa yang membuat kita bisa selamat masuk ke dalam kerajaan surga? Ini penting loh saudara. Karena kita semua nanti di hari yang terakhir kita akan masuk ke dalam kekekalan. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Nah sore hari ini saudara, kita akan sama-sama belajar, kita akan melihat konsep keselamatan atau doktrin keselamatan di dalam kekristenan. Karena kita adalah orang Kristen saudara ya. Ada yang tidak Kristen di sini? Saya yakin dan percaya pasti kita semua Kristen saudara ya. Nah apa yang Kristen percaya tentang keselamatan?
Apakah benar kita selamat itu karena perbuatan baik? Atau karena usaha kita sendiri? Oh, kamu harus berusaha sedemikian rupa. Supaya akhirnya Tuhan bisa melihat dirimu itu benar di hadapannya dan akhirnya kamu bisa masuk ke dalam surga. Apakah kita selamat karena perbuatan baik kita? Jika benar kita selamat karena perbuatan baik kita, pertanyaan yang kedua, mampukah kita berbuat baik sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan? Mungkin sore hari ini kita percaya, oh saya percayanya ke surga itu karena perbuatan baik. Pertanyaan selanjutnya, mampukah kita mencapai standarnya Tuhan? Standar kebaikan yang Tuhan minta. Mampukah kita, saudara? Yang Tuhan minta, tahu apa saudara? Kesempurnaan. Dengar kata itu aja kita udah, waduh gak mungkin kayaknya. Ya, standarnya Tuhan adalah kesempurnaan. Nah ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Apakah benar kita selamat itu karena perbuatan baik? Jika benar, mampukah kita berbuat baik sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan? Sore hari ini kita hanya ada 2 poin saudara ya. Yang pertama, kita akan melihat keadaannya kita manusia itu seperti apa. Tadi kan mungkin ada yang percaya, oh iya kita selamat itu karena berbuat baik. Nah nanti kita akan melihat keadaan manusia ini seperti apa sih. Ya. Yang kedua, kita akan melihat ya bahwa di dalam kekristenan yang namanya keselamatan itu karena itu anugerah saudara ya, salah tulis tuh. Keselamatan karena anugerah lewat iman. Nah kita akan pelajari bersama-sama saudara ya. Poin yang pertama, keadaan manusia. Kita akan melihat keadaan kita. Poin ini untuk bagi kita yang percaya bahwa masuk surga itu harusnya karena perbuatan baik. Nah kita akan melihat sama-sama ya. Poin yang pertama kita akan melihat keadaan manusia. Yang siap belajar katakan amin. Amin saudara ya, kita akan belajar sama-sama. Nah saudara, pernahkah saudara mendengar quote ini ya, kata-kata. Ini cukup terkenal saudara ya. God helps those who help themselves. Artinya Allah itu akan menolong mereka yang mau menolong dirinya sendiri. Ini sangat terkenal sekali saudara ya, kata-kata ini. Allah akan menolong mereka yang mau menolong diri mereka sendiri. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang ketika melihat hal ini dikiranya ini ayat Alkitab saudara. Tapi sore hari ini saya mau katakan, ini bukan ayat Alkitab. Ya. Dan kata-kata ini bukanlah konsep kekristenan sebenarnya, tapi kita percaya hal itu, saudara. Ya. Itu sebenarnya adalah pepatah Yunani kuno, saudara. Bukan konsep kekristenan, tapi apalagi anak muda, wow benar nih, God helps those who help themselves. Tuhan akan menolong mereka yang mau menolong dirinya sendiri. Nah sekali lagi saudara, tanpa kita sadari, seringkali nilai-nilai kekristenan kita sudah tercampur aduk dengan nilai-nilai dunia yang seringkali tidak sesuai dengan firman Tuhan sebenarnya. Ya. Seringkali kita tidak sadar akan hal itu, bahwa nilai-nilai yang saya pegang sebenarnya bukan nilai-nilai yang alkitabiah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah sekarang saudara, apakah di dalam hal keselamatan manusia mampu menolong dirinya sendiri? Karena kita kan suka berpikir, oh ya aku harus berusaha begitu keras supaya saya bisa masuk surga, saudara. Nah, tapi di dalam hal keselamatan, apakah manusia itu bisa menolong dirinya sendiri dengan perbuatan baik? Oh nanti dosa-dosa saya tebus dengan perbuatan baik saya. Banyak yang berpikir seperti itu, saudara. Tapi apakah mampu? Apakah bisa? Kita akan melihat sama-sama, saudara. Ya. Nah, yang pertama kita melihat di sini, inilah keadaan kita. Di situ dikatakan apa? Kamu, di ayat yang pertama saudara ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini keadaan kita saudara. Kita mati karena pelanggaran dan dosa. Nah, apa yang dimaksud oleh Paulus ketika dia berkata kita itu sebenarnya sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita sudah mati. Yang namanya mati, kira-kira bisa berjalan, saudara?
Orang mati apakah bisa berpikir? Gak bisa, saudara ya. Orang mati apakah bisa mengambil keputusan? Gak bisa, saudara. Inilah keadaan kita di dalam dosa. Kita mati karena pelanggaran dan dosa. Apa yang Paulus maksud ketika dia berkata, kita itu mati dalam keadaan dosa kita. Jadi ternyata, saudara, Paulus itu sedang mengutip perjanjian lama. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Saudara tahu ini kisah tentang apa? Ini kisah ketika Tuhan memberikan perintah kepada Adam supaya jangan memakan buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan bilang apa, saudara? Buah yang ini jangan kamu makan, karena ketika kamu memakannya kamu pasti mati, saudara. Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Dan akhirnya seluruh umat manusia mengalami yang namanya kematian rohani, saudara. Itulah keadaan kita. Jadi mati di sini adalah kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita kehilangan hubungan kita dengan Allah. Kalau ibarat kita adalah ranting dan Tuhan adalah pokok anggur, kita terlepas dari pokok anggur itu. Saudara pernah melihat daun yang terlepas dari pohon atau buah yang terlepas dari pohon? Lama-lama apa? Lama-lama membusuk dan mati, saudara. Itulah keadaan kita. Kita mati dan tidak bisa menghasilkan buah, saudara. Kita kehilangan hubungan, kita kehilangan persekutuan dengan Allah, kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan satu-satunya hal yang layak kita terima adalah kematian yang kekal. Itu yang dimaksud dengan mati, saudara. Mati di sini artinya adalah kita mengalami perubahan natur. Tahu natur, saudara ya, sifat asli. Ya, sesuatu yang original, sesuatu yang genuine. Mati di sini adalah kita mengalami perubahan natur. Yang tadinya kita kudus, sekarang kita berdosa. Kita mati rohani. Natur kita berganti, yang tadinya kekudusan berubah menjadi dosa. Natur kita dosa artinya adalah kecenderungan kita cenderung berpikir dan bertindak hasilnya itu selalu dosa, saudara. Pernah saudara mengalami hal ini? Saya tadinya awalnya niatnya mau melakukan sesuatu yang baik. Tapi ternyata akhirnya saya melakukan itu semua untuk kepentingan diri saya sendiri ujung-ujungnya. Karena apa? Karena natur kita adalah dosa. Seseorang yang mempunyai natur dosa, sifat aslinya dari sononya gitu saudara ya, dari sananya itu dosa, pasti akan selalu menghasilkan perbuatan dosa, saudara. Kalau saudara bertanya-tanya kenapa ya orang membunuh, kenapa ya orang mencuri, kenapa ya orang korupsi? Karena kita adalah pendosa, itu natur kita, saudara. Jadi bukan, karena dia mencuri, dia disebut pendosa. Bukan. Karena kita pendosa, makanya kita mencuri. Karena kita pendosa, makanya kita ngegosip tentang keburukan orang lain. Karena kita pendosa, makanya kita iri ketika melihat orang lain berhasil daripada kita. Kita suka nyinyirin orang lain, itu paling nyogok, itu gak suka pokoknya kalau lihat orang lain berhasil. Itu karena apa, saudara? Karena kita pendosa, saudara. Makanya salah seorang teolog pernah kayak gini, bilang seperti ini, saudara. Kita berbuat dosa karena kita adalah pendosa. Jadi saudara tidak perlu heran, kenapa ya saya itu suka sekali berbuat dosa. Padahal saya tahu ini salah. Jawabannya karena ini, karena natur kita adalah pendosa, saudara. Kenapa dosa itu tidak perlu diajarin, saudara? Benar gak? Apakah kita ngajarin anak kita dosa? Enggak, saudara. Anak kita tahu sendiri. Dia berbohong gak tahu siapa yang ngajarin. Dia mukul gak tahu siapa yang ngajarin, saudara. Ya. Kita tidak perlu diajar untuk membenci. Kita gak diajarin untuk membenci, saudara. Tapi kita benci. Kita tidak perlu diajar untuk iri hati. Tapi kita sudah bisa iri hati sendiri. Karena apa? Karena natur dosa sudah ada di dalam diri kita sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita. Mazmur bilang apa?
Di dalam kandungan ibu aku sudah berdosa. Jadi karena kita adalah pendosa, maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, outputnya, hasilnya pasti tindakan atau pikiran yang berdosa, saudara. Jadi pada dasarnya kita itu suka sekali berdosa karena seakan-akan dosa ini kehidupan kita. Dosa ini adalah lingkungan hidup kita. Kita suka sekali menyakiti Allah. Kita suka sekali memberontak kepada Tuhan. Kita suka sekali. Bukan gak sengaja loh saudara ya. Kita suka saudara. Kita menikmati dosa. Itu natur kita saudara. Kayaknya keras sekali ya. Tapi ini yang Alkitab ajarkan saudara. Dan ini sangat berbeda sekali dengan apa yang dunia ajarkan. Dunia ngajarinnya apa saudara? Dunia ngajarinnya, oh manusia pada dasarnya itu baik. Betul saudara? Saudara pernah dengar hal itu? Bahkan ada hamba Tuhan yang ngomong hal itu. Manusia pada dasarnya baik. Tapi saya mau katakan itu sangat tidak alkitabiah saudara. Itu bukan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab berkata kita semua tidak ada yang baik. Kita semua pendosa. Alkitab mengajarkan kita tidak layak menerima hal yang baik dari Allah. Itu yang Alkitab ajarkan. Tapi kita suka tertipu dengan iblis saudara. Iblis bilang enggak, manusia itu pada dasarnya baik. Sehingga apa? Karena kita baik, oh saya enggak perlu juru selamat, saya baik. Betul saudara? Saya enggak perlu juru selamat, saya bisa masuk ke surga sendiri, enggak perlu Tuhan Yesus. Itu yang iblis ingin percaya saudara. Tapi Alkitab ajarkan manusia pada dasarnya itu berdosa. Manusia tidak baik. Contoh, seandainya saudara percaya manusia itu baik, berani nggak saudara ya di restoran saudara tinggalin dompet saudara? Berani? Ada yang berani saudara? Nggak ada saya yakin. Ya. Karena manusia pada dasarnya bobrok saudara, tidak baik. Jadi inilah keadaan kita di dalam dosa. Kita mati rohani, kita terpisah dari Allah. Boro-boro mau menghidupi kebenaran saudara, menginginkan kebenaran saja tidak. Itu orang yang mati rohani saudara. Jadi kita jangan heran kalau ada orang, aduh udah bolak-balik saya kasih firman, saya ajarin tapi gak ngerti-ngerti. Karena kita mati rohani saudara. Itu yang terjadi, itu keadaan kita. Ya. Kemudian di situ dikatakan apa? Di dalam Efesus pasal yang kedua. Di dalam kematian rohani kita, apa yang terjadi? Kita menjadi budak dosa, saudara. Mengerikan sekali. Kita menjadi budak dosa. Di situ dikatakan kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi kita jadi orang Kristen tapi serupa dengan dunia, saudara. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita yang jahat. Itu kita. Kita tahu ini tidak baik, kita tahu ini jahat, tapi kita jadi budak dosa. Kita terus melakukan hal itu. Mengerikan sekali saudara ya. Kita menjadi budaknya dosa, mengikuti penguasa-penguasa di udara yaitu iblis dan setan. Itulah kita di dalam dosa, saudara. Dan di kalimat yang terakhir di situ dikatakan apa? Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Jadi saya mau katakan saudara, sebenarnya kita itu tidak layak menerima apa yang baik dari Tuhan. Artinya, kalau kita masih melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, itu anugerah yang luar biasa saudara, amin. Harusnya kita nggak layak menerima sedikit pun yang baik dari Tuhan. Satu-satunya hal yang layak kita terima sebagai seorang pendosa, itu murkanya Tuhan. Tapi kan kadang kita suka nuntut, Tuhan saya sudah pelayanan, sekarang gantian Tuhan yang baik sama saya. Seringkali kita seperti itu saudara. Tapi Alkitab mengatakan sebenarnya kita tidak layak menerima apa yang baik. Satu-satunya hal yang layak kita terima adalah murka Allah, saudara. Ya,
Jadi di sini, di dalam kematian rohani kita menjadi budak dosa. Kita mengikuti gaya hidup dunia. Di dalam kematian rohani kita tidak menginginkan Allah, saudara. Tidak menginginkan Allah. Allah jangan ikut campur ya, saya ingin berbuat dosa. Kita seperti itu. Saya dulu beberapa minggu yang lalu pernah cerita, saudara, saya pernah lihat wawancara di satu video di YouTube, saudara. Hamba Tuhan ini bilang, dia mewawancarai seorang ateis. Dia bilang, oh saya nggak percaya ada Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian hamba Tuhan ini langsung nembak dia, maksudnya nembak langsung berbicara ke hatinya. Anda menolak Tuhan karena Anda mengasihi pornografi Anda. Karena kalau Tuhan itu ada, artinya perbuatan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, bukan? Betul saudara ya? Kalau Tuhan itu ada, kita akan diadili. Orang-orang ateis bilang, oh nggak ada Tuhan, karena apa? Mereka mengasihi dosa-dosanya, saudara. Saya nggak mau Tuhan ikut campur atas hidup saya. Itulah kita, saudara. Di dalam dosa. Kita lebih suka memuaskan hawa nafsu kita. Kita lebih suka mengikuti gaya hidup yang sama persis dengan dunia. Meskipun kita sudah baca Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 berkali-kali. Persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Janganlah kamu menjadi sama dengan dunia ini. Saudara, kalau saudara baca surat Yakobus, di situ Yakobus dalam tanda kutip marah-marah sama jemaatnya, saudara. Karena apa? Kamu ini Kristen, tapi kenapa gaya hidupmu sama dengan dunia? Tidak ada bedanya. Wah, keras sekali suratnya Yakobus, saudara. Sudah jadi Kristen, percaya Yesus, ikut Yesus, tapi gaya hidupmu sama persis dengan dunia. Masih suka ngegosip, ngomongin orang lain. Ada itu di Alkitab, saudara. Kamu masih membenci sesamamu, tidak mau mengampuni sesamamu. Kamu ngaku ikut Yesus, tapi masih menuruti hawa nafsumu. Dimarahin sama Yakobus, saudara. Bertobat. Ya. Gaya hidup yang seperti apa yang kita anut? Perhatikan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kita melakukan hal-hal itu ketika kita hidup di dalam dosa. Oh saya enggak melakukan percabulan, Pak. Tuhan Yesus katakan apa? Barang siapa melihat lawan jenisnya dan hatinya penuh dengan nafsu, dia sudah berzinah dalam hatinya. Oh saya enggak membunuh. Barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh. Setinggi itu standarnya Tuhan, saudara. Jadi kalau kita list standarnya Tuhan, kita udah kayak mundur duluan. Gak bisa. Yang nomor 1 baru disebut aja udah langsung ngelanggar, saudara. Bangsa Israel, aturan pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Musa turun, udah ada anak lembu emas. Itulah kita, saudara. Kita suka sekali menyembah berhala. Di dalam dosa, kita melakukan ini semua. Kita benci sesama kita tidak mau mengampuni. Kita hidup mengikuti hawa nafsu kita tahu semua ini salah, tapi kita senang melakukannya. Itulah keadaan kita. Inilah yang Paulus sebut sebagai kematian rohani. Inilah yang Paulus sebut dengan mati di dalam dosa, saudara. Kita menyukai dosa. Itulah kita, saudara. Kemudian di situ dikatakan apa? Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa. Kita sudah jadi budak mengikuti gaya hidup dunia, kita menjadi budaknya iblis, saudara. Inilah keadaan kita di dalam dosa. Kita semua mentaati penguasa kerajaan angkasa itu iblis. Inilah yang menguasai kehidupan kita. Kita seperti tunduk, kita menjadi budak. Mengikuti apa yang menjadi kemauannya penguasa-penguasa di udara itu. Kita seperti kerbau yang dipasung dan memperbudak diri oleh keinginan-keinginan iblis yang menguasai hati kita. Setidak berdaya itu kita dengan dosa, saudara. Jadi dosa ini bukan sesuatu yang remeh, saudara. Amin, saudara. Kita tidak mau menganggap remeh dosa.
Kekuatannya sangat powerful sekali. Sampai-sampai Tuhan Yesus yang harus membebaskan kita, saudara. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, di situ dikatakan, kita juga termasuk di antara mereka ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti daging dan pikiran kita yang jahat. Itulah kita, saudara. Jujur saja kita akui, kita sering sekali mengikuti kehendak daging kita dan pikiran kita yang jahat, saudara. Ya. Jadi di dalam kematian rohani kita selalu yang kita inginkan adalah memuaskan hawa nafsu kita. Kita tidak peduli dengan kebenaran Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkata, jangan ini, jangan itu. Aku Allah yang pencemburu, kita bodoh amat. Itulah kita, saudara. Ya. Kita menghidupi hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang seperti apa? Paulus di Galatia pernah bilang seperti ini. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu, kita sebut sama-sama, 1, 2, 3. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Paulus katakan terhadap semuanya itu, kuperingatkan kepada kamu. Siapa yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah kita, saudara. Roh pemecah yang suka ngadu domba. Iya, tahu gak sih ini bilang begini. Padahal dia gak pernah bilang begitu, saudara. Perseteruan, iri hati. Itu adalah tanda bahwa kita sedang diperbudak oleh dosa, saudara. Mengerikan sekali, saudara ya. Inilah keadaan kita. Jadi kesimpulannya di poin yang pertama ini adalah kita mati rohani karena dosa dan pelanggaran kita. Dan saya mau katakan, orang yang mati rohani akan selalu menjadi budak dosa dan budak hawa nafsunya sendiri. Akan selalu seperti itu, saudara. Sore hari ini, kalau ada dari antara kita yang berpikir, oh saya masuk surga itu karena perbuatan baik. Setelah kita melihat hal ini, apakah kita masih berpikir kita bisa masuk surga dengan perbuatan kita, saudara? Sedangkan yang kita lakukan di dalam dosa adalah hal-hal yang seperti ini. Bisakah kita masuk surga dengan perbuatan kita? Sedangkan Alkitab bilang, tidak ada satupun perbuatan kita yang bisa memenuhi standar kekudusannya Tuhan. Paulus pernah bilang mengutip kitab Mazmur, tidak ada satu orang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak ada yang mencari Allah. Pak, saya datang setiap minggu doa. Ya, seringkali kita datang doa karena apa? Karena kita tahu Tuhan bisa memberkati kita. Jadi kita lebih suka berkatnya Tuhan daripada Tuhannya, saudara. Itu yang terjadi dengan diri kita, saudara. Banyak kok yang berbuat baik. Oh iya, banyak yang berbuat baik, nampak luarnya. Setelah ditelusuri berapa banyak saudara orang yang berbuat baik. Banyak berbuat baik, ternyata predator anak. Kelihatan dari luar, wah keren, dermawan. Tapi ternyata dalam hatinya dia ingin dipuji. Itulah keadaan kita, saudara. Ya. Bisakah kita masuk surga dengan perbuatan baik? Oh, nanti saya tebus dengan perbuatan baik saya. Jawabannya adalah tidak bisa, saudara. Karena kita akan diadili menurut dengan apa yang kita lakukan, saudara. Saya kasih ilustrasi. Seandainya saudara ada seorang dokter nih ya. Dalam sepanjang hidupnya, dia nyembuhin katakanlah 1000 orang yang kena penyakit kanker. Baik saudara? Baik saudara ya, sangat baik sekali. Satu hari, dia benci sama satu orang. Dia bunuh orang itu. Dia diadili di hadapan hakim. Kira-kira saudara, bisa nggak dokter ini bilang, hakim sepanjang hidup saya sudah 1000 orang membantu orang yang kena sakit kanker. Kira-kira apakah hakim akan membebaskan orang itu? Coba saudara jawab. Kira-kira akan dibebaskan? Pasti enggak. Karena dia diadili menurut apa yang dia lakukan. Dia sudah bunuh, itu yang saya adili. Saya nggak peduli kamu 10.000 kebaikan, 20.000 kebaikan. Sekali kamu membunuh, kamu dihukum. Itulah kita, saudara.
Kita nggak bisa di hadapan Tuhan, Tuhan saya kemarin bantuin oma-oma nyebrang Tuhan. Saya kemarin bantuin orang nyapu. Apakah Tuhan akan, oh iya, bolehlah silakan kamu sudah menebus. Enggak bisa saudara. Jadi kita seperti sekarang sudah, wah terus gimana ya caranya bisa masuk surga. Bahkan ya saya katakan apa, perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun perbuatan kita yang bisa menebus dosa dan kesalahan kita. Bahkan Yakobus pernah berkata, satu saja kita berbuat kesalahan, setitik saja, itu sudah menjadi ketidaksempurnaan di hadapan Tuhan. Satu saja. Coba aja tanya dalam kehidupan kita berapa banyak kali bohong, berapa banyak kali kita benci orang. Wah udah standarnya udah kacau balau saudara. Rasa-rasanya kalau kita di hadapan Tuhan terus diputerin video selama kita hidup, kita tuh mungkin malu saudara. Ya. Jadi kita seperti hopeless sekarang saudara. Kita kayak tidak punya pengharapan. Kita tidak punya pengharapan sebenarnya saudara. Inilah keadaan kita di dalam dosa. Kita tidak bisa masuk surga dengan perbuatan baik kita. Karena kita sudah kotor, kita sudah penuh dosa. Nah sekarang kabar baiknya saudara. Ya, sekarang bisa tarik nafas saudara ya. Mari kita akan lihat keselamatan karena anugerah lewat iman. Nah saudara, di poin yang pertama kita sudah melihat keadaan kita. Kita hopeless, kita tidak punya pengharapan. Kita tidak punya pengharapan untuk bisa selamat dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahkan Alkitab katakan apa saudara? Satu-satunya hal yang layak kita terima adalah murka Allah. Kita seperti ada di dalam pengadilan, kemudian kita itu sudah diketuk palu. Kamu dihukum mati. Kamu sudah pasti masuk neraka karena dosa-dosa kita. Kita sama seperti itu saudara. Tapi perhatikan ayat yang keempat. Ayat yang keempat diawali dengan apa yang saya tebelin saudara, 1, 2, 3. Tetapi Allah. Sampai di situ aja saudara. Saya ketika belajar pasal ini, tiba-tiba kata tetapi Allah ini menjadi sebuah kabar baik yang luar biasa baik dalam kehidupan kita. Tetapi Allah, di situ dikatakan. Saudara, kalau saudara belajar bahasa Indonesia, kata tetapi itu kategorinya kata apa saudara? Kata tetapi itu adalah klausa pengecualian. Betul saudara ya, kalau saudara pernah belajar bahasa Indonesia. Saya masih ingat sekalipun dulu ujian saya bahasa Indonesianya 60 saudara. Padahal orang Indonesia tapi ujiannya 60 ya. Kata tetapi dalam bahasa Indonesia ini adalah klausa pengecualian. Jadi kalau ada satu ketetapan tertentu terus ada kata tetapi. Nah, berarti kondisi ini adalah pengecualian. Saya kasih contoh saudara. Seandainya kita adalah penjahat yang harus dihukum mati. Kita sudah diketok palu. Karena kamu membunuh, kamu dihukum mati. Wah terus kita sedih, kita berduka sekali. Aduh gimana ini. Kita bilang sama hakim, hakim tidak adakah yang bisa saya lakukan? Gak ada, ini sudah final. Ya, saya akan tebus dengan perbuatan baik saya hakim. Saya akan ini, saya akan itu, saya akan ini. Gak bisa. Kamu diadili sesuai dengan apa yang sudah kamu lakukan. Akhirnya penjahat ini atau kita hopeless, kita putus asa. Tapi kemudian hakimnya bilang seperti ini. Tapi kira-kira kalau hakimnya bilang kayak gitu, kita responnya gimana? Apa? Pasti seperti itu saudara ya. Tapi gitu. Itu yang terjadi. Sama dengan hal ini. Kita layak menerima murka Allah. Tetapi kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Allah yang kaya dengan rahmat oleh yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Inilah kabar baik Injil saudara. Pada dasarnya kita layak menerima murka. Tetapi Allah, karena Dia begitu mengasihi kita, sekalipun kita sudah mati rohani,
kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Oleh anugerah kita diselamatkan. Wah, dengar hal ini kita harusnya melonjak-lonjak sukacita, saudara. Ya, karena anugerah tidak ada harapan bagi saya untuk bisa diselamatkan. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat, karena kasih-Nya yang besar, yang lebih besar daripada dosa kita, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, saudara. Kata menghidupkan di sini adalah Paulus menggambarkan seperti keadaan di Taman Eden waktu dulu. Saudara tahu manusia diciptakan dengan tangan Allah sendiri, kemudian apa? Firman-Nya bilang apa? Manusia dihembusi oleh nafas Allah. Tapi karena dosa kita kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Kristus kita dihembusi kembali nafas kehidupan. Sehingga kita yang dulu mati rohani, kita hidup kembali. Kita dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Lewat kematian Kristus. Ya, jadi kematian Kristus menghidupkan kita yang sudah mati karena dosa dan pelanggaran kita. Luar biasa, saudara. Harusnya kita yang menerima penghukuman ini. Tapi karena Allah, karena kasih-Nya yang begitu besar, mengutus anaknya supaya kita tidak binasa, saudara. Kita kembali dihembusi nafas yang baru sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, saudara. Makanya orang lahir baru itu apa, saudara? Tandanya. Yang bisa kita lihat ya, saudara ya, dia pasti berduka karena dosa. Jadi orang itu kalau dia sudah lahir baru, berbuat dosa tuh kayak, kayaknya nggak nyaman gitu, saudara. Nah, hati-hati kalau kita sudah mulai nyaman dengan dosa kita, saudara. Ya, jangan-jangan kita belum lahir baru. Tanda lahir baru, dia punya hasrat yang begitu besar kepada Tuhan, dia mencintai firman. Tanda lahir baru, dia mengasihi sesamanya, sama seperti Tuhan mengasihi kita, saudara. Yaitu tanda lahir baru. Kemudian, di situ dikatakan apa, saudara? Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh anugerah kamu diselamatkan, saudara. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Pertanyaannya adalah, saat kapan kita dihidupkan oleh Allah? Saat kita mati karena kesalahan dan dosa kita. Orang yang mati gak bisa ngapa-ngapain. Itulah sebabnya, saudara, di dalam kekristenan, doktrin keselamatan kekristenan, kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Tidak, karena di sini dikatakan kita itu dihidupkan waktu kita mati loh, saudara. Yang namanya orang mati itu gak bisa ngapa-ngapain. Dia tidak menginginkan kebenaran, dia tidak berespon terhadap kebenaran. Kecuali Tuhan membangkitkan dulu manusia rohaninya. Ya. Jadi di dalam kekristenan kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik, tapi karena anugerah Allah lewat iman. Karena iman kita kepada Kristus, kita menerima hadiah keselamatan. Dan iman itu pun adalah pemberian Allah, saudara. Amin. Iman itu pun itu adalah pemberian Allah. Jadi bagi saudara yang meresponi firman, meresponi kasih Kristus dengan pertobatan, kalau kita bisa bertobat, itu pun karena Tuhan, saudara. Itu pun karena Tuhan sudah membangkitkan manusia rohani kita. Tujuannya apa? Supaya kita tidak membanggakan diri sendiri. Jadi nanti di surga kita tidak pamer-pamer perbuatan baik kita. Wih, kamu masuk surga, kamu udah ngapain aja? Oh iya, saya nyumbang gereja 100 juta, makanya saya bisa masuk surga. Kamu ngapain? Iya, nolongin oma-oma kemarin nyebrang. Kamu cuma nolongin oma-oma nyebrang saya dong, saya nyumbang ini 20 juta. Jadi di surga gak ada yang kayak gitu, saudara. Waktu kita masuk ke dalam kerajaan surga, kenapa kamu bisa masuk surga? Karena Kristus sudah menyelamatkan saya. Jadi perbuatan baik kita itu karena kita sudah diselamatkan. Di kepercayaan yang lain, kamu harus berbuat baik supaya diselamatkan. Di dalam Kristen, kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Amin, saudara. Jadi orang Kristen gak bertanya-tanya, nanti setelah mati saya kemana ya? Kita gak lagi bertanya-tanya. Kita bisa dengan yakin menjawab, saya kalau mati, saya masuk surga. Itu kekristenan, saudara. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Katakan sama-sama,
itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, satu-satunya pribadi yang layak untuk mendapatkan pujian dan hormat atas keselamatan kita adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang bekerja bersama-sama untuk keselamatan kita, saudara. Satu-satunya pribadi yang layak. Makanya tadi pujiannya bilang apa? Tuhanlah keselamatanku. Pujiannya gak bilang perbuatan baiklah keselamatanku. Bukan, Tuhan yang adalah keselamatan kita, saudara. Ya, kita diselamatkan bukan ketika kita berbuat baik. Firman Tuhan bilang apa? Perhatikan saudara. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita dengan mengutus Kristus supaya mati untuk kita pada saat apa? Pada waktu kita hidup dalam dosa, saudara. Agama-agama lain bilang, oh kamu harus hidup benar dulu baru Tuhan akan nyelamatin kamu. Di dalam kekristenan, Tuhan nyelamatin kita dulu baru kita dimampukan untuk hidup benar, saudara. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita bukan ketika kita menjadi banyak berbuat baik, bukan. Itu agama manusia, saudara. Agama manusia bilang seperti itu, saudara ya. Kamu lakuin ini, lakuin itu, lakuin ini, lakuin itu, nanti Tuhan akan mengasihi kamu. Tapi dalam kekristenan tidak seperti itu. Allah menunjukkan kasih-Nya lebih dahulu sehingga kita dimampukan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Inilah bukti terbesar bahwa keselamatan yang kita terima itu bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan, saudara. Perhatikan, agama manusia itu bilangnya kayak gini, bertobatlah maka Allah akan mengasihi kamu. Dan seringkali kita percaya hal ini. Tapi Injil Kristus bilang apa, saudara? Allah mengasihi kamu, maka bertobatlah. Lain, saudara ya. Saudara tahu kisahnya perempuan yang berzina? Tuhan Yesus bilang apa? Aku tidak menghukum kamu. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Agama manusia bilang, bertobat dulu, kamu lakuin ini dulu, baru Allah mengasihi kamu. Tapi Injil tidak berkata seperti itu, saudara. Ya. Saya mau katakan, orang yang mati rohani tidak akan mampu bertobat, saudara. Gak akan mampu, gak bisa. Orang bisa bertobat itu karena Tuhan yang menyentuh hatinya. Amin, saudara. Jadi kalau saudara datang dengan kesadaran penuh, saudara mau beribadah, itu karena Roh Kudus, saudara. Ya. 1 Yohanes ayat 4, inilah kasih itu. Ada yang tahu ayatnya, saudara? Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. Tanpa kita memahami kasih Tuhan, tanpa kita menerima kasih-Nya Tuhan terlebih dahulu, kita tidak akan mampu mengasihi Allah, saudara. Yang ada kita memberontak menyakiti Allah, itu yang terjadi. Itulah sebabnya sekali lagi di dalam kekristenan, keselamatan adalah anugerah. Salah seorang teolog di Amerika, saudara ya, pernah bilang seperti ini, namanya Steve Lawson. Dia bilang, salvation is not a reward for the righteous, it is a gift for the guilty. Bahasa Indonesia adalah keselamatan itu bukan upah untuk orang benar. Jadi keselamatan itu bukan, Tuhan saya sudah melakukan hal yang benar, sekarang saya harus diselamatkan. Mana upah saya? Bukan seperti itu. Keselamatan adalah hadiah bagi kita yang berdosa, saudara. Ya, jadi sore hari ini pertanyaan renungan buat kita, saudara. Apakah kita masih berusaha untuk melakukan perbuatan baik untuk diselamatkan? Mari kita bertobat, saudara, karena kita tahu tidak mungkin kita diselamatkan karena perbuatan baik kita. Ya, hidup kita penuh dengan dosa, saudara. Gak bisa. Ya, kita tidak bisa mengandalkan perbuatan baik kita. Andalkan apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita di atas kayu salib. Amin, saudara. Ya, pandang salib Kristus dan percaya, karena itulah kita diselamatkan, saudara. Yang kedua, mari kita renungkan. Cara terbaik untuk merayakan keselamatan yang sudah kita terima adalah hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, saudara.
Kadang orang itu suka salah paham, saudara ya. Oh, karena sudah diselamatkan, atau biasanya orang-orang yang di luar Kristen, enaknya orang Kristen ya udah ditebus, boleh berbuat dosa seenaknya dong. Itu sama sekali bukan kekristenan, saudara. Ya, itu hyper grace namanya. Ada ya ajaran hyper grace. Kamu sudah diselamatkan, tenang, Tuhan mengampuni kamu, hidup sesuka kamu. Itu sesat, saudara, kalau ada yang bilang seperti itu ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan, kamu sudah diselamatkan, sekarang hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan. Tanpa kita diselamatkan, kita nggak akan bisa hidup dalam kekudusan. Tanpa kita diubah, artinya kita nggak bisa hidup dalam kekudusan. Hanya karena kasih karunia Tuhanlah kita bisa diselamatkan. Amin, saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Inilah kabar baiknya, saudara. Mari kita bangkit berdiri.